Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dan ngarsanipun para alim, para guru, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ma'unah rahimakumullah ingkang saestu kula mulyaken. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah juga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang saestu Allah muliakan, alhamdulillah kita lagi-lagi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, dapat melakukan syam, qiyam di dalamnya maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan hingga kini kita sudah berada di 10 hari yang terakhir. Marilah benar-benar kita hikmati ibadah kita, lalu kita gerayai hati kita ini. Sudah sejauh mana kita menuju harapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan ibadah syam ini harapannya agar kita semuanya la'allakum tattaqun. Ini bisa dirasakan ini. Sejauh mana ketakwaan kita, sebentar lagi mau finish nih. Sebentar lagi mau finish. Sudah sejauh mana? Sehingga nanti kalau sudah finish tanggal akhir Ramadan, lalu 1 Syawal itu sudah Idul Fitri, kembali fitri, kembali bersih. Berarti semoga saat itu capaian la'allakum tattaqun itu kita capai. Allahumma amin. Tapi ini sudah mendekati. Mari kita gerayai hati kita masing-masing, sudah semana ketakwaan kita kepada Allah, rasa iman kita sudah mulai mantap, semakin kuat, itu kerasa. Dan muhasabah semacam ini mempertanyakan sejauh mana kualitas keimanan kita semacam ini penting agar kita gak ngene-ngene ae. Mosok ngene-ngene ae. Tentu ada harapan semakin meningkat. Sementara umur juga terus bertambah. Tidak mungkin tambah muda, nggih. Tambah suwe tambah sepuh. Dan semakin menuju kepada jadwal yang nggak tahu kita kapan itu. Kalau disurati itu enak ya. Di WA gitu. Oh ini bulan depan gitu, siap-siap gitu. Atau ini misalnya besok pagi, mbok ngelakoni elek mesti moh. Sudah besok pagi ya gilirannya dipanggil oleh malaikat Israel. Sudah, kalau sudah tahu begitu, maka menggerayai ini sejauh mana keimanan kita, ketakwaan kita itu penting agar kita semakin siap-siap gitu. Semakin siap-siap karena umur semakin bertambah dan dunia ini sesungguhnya juga tidak lama bagi kita semuanya, tidak lama. Kita tidak boleh tulul amal, misalnya simbahku umur 90, saiki aku sik 50, berarti sik paling enggak 40 saja. Cek santai, cek dawa. Enggak, tidak ada jaminan bahwa kalau simbahnya rata-rata meninggal umur 90 atau mungkin 100 lebih
Terus kita juga tua gitu, tidak ada jaminan. Apalagi kalau tua betul misalnya sampai 100 lebih, capek. Betul nggak? Saya itu punya simbah yang sekarang sudah wafat, Mbak Fatimah namanya, di Jombang sana. Itu 100 lebih, itu masih sehat. Rambutnya masih hitam semua, nggak ada putihnya. Nggak ada putih, giginya masih utuh. Juga nggak pernah sakit. Masuk rumah sakit nggak pernah. Tapi ketika suatu saat saya pulang ke Jombang, aku wis kesel katanya. Wis kesel. Kenapa kesel? Karena kalau keluar itu ketemu konco-konconya sudah nggak ada. Ketemu teman yang seangkatan sudah nggak ada. Jangan ke teman seangkatan, yang adik-adiknya saya sudah pada dipanggil oleh Allah. Rata-rata kan 90 begitu ya. Ini 100 lebih. Udah sampai katanya. Ya kita umum saja ya, mungkin 80, 90, mungkin harapannya, tapi kan nggak ada jaminan. Yang sekarang mungkin masih 40, nggak ada jaminan menuju 50 kan. Akhirnya simbah saya sama di bulan Ramadan begini, kira-kira pagi begitu, ya waktu duha atau apa gitu, pamit istirahat gitu. Ketika siang biasanya sudah mau bangun, mau jamaah zuhur, sudah kembali, sudah ada. Sudah ada. Maka mempertanyakan sudah sejauh mana keimanan kita, apalagi di Ramadan, sebentar lagi Syawal, sudah habis Ramadannya, sudah sejauh mana ketakwaan kita, sudah sejauh mana keimanan kita, itu penting. Karena ujungnya la'allakum tattaqun. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijumpai oleh seorang sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal ini kalau kepanggih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering nangis. Mungkin karena saking terharunya, saking cintanya, saking ta'zimnya, saking hormatnya kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggih orang saking cintanya kalau ketemu nangis, itu ada ya? Itu Mu'ad bin Jabal. Kepanggih Nabi sering nangis. Suatu pagi ketemu Nabi dan ditanya, wahai Mu'ad, bagaimana keadaanmu? Dijawab oleh Mu'ad, keadaan saya hari ini, pagi ini dalam iman yang hak, iman yang benar-benar iman katanya, sebagai mukmin yang benar-benar iman katanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Mu'ad, setiap kata-kata itu mesti ada buktinya. Apa buktinya bahwa hari ini, saat ini, keimananmu itu dalam keadaan hak, dalam keadaan benar-benar beriman? Mu'ad bin Jabal menjawab, wahai Nabi, saya merasa bila berada di sebuah pagi, seakan-akan tidak mungkin saya ketemu sore hari. Apabila saya berada di sebuah sore, seakan-akan tidak mungkin saya bertemu esok pagi. Bahkan ketika saya melangkah, seakan-akan saya tidak mungkin untuk bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Keadaanmu sudah benar wahai Mu'ad, maka tetapkanlah, maka pertahankanlah. Jadi pandangan Mu'ad bin Jabal terhadap keimanannya itu sudah benar, maka tetapkanlah, jaga imanmu itu, jangan sampai berkurang, jangan sampai berubah menjadi berkurang. Lalu apalagi yang engkau lihat wahai Mu'ad, yang engkau rasakan? Ya Rasulullah, saya melihat, seolah-olah saya melihat orang-orang itu menerima catatan amalnya. Orang-orang yang baik itu menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Orang-orang yang buruk itu menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Lalu orang-orang yang baik itu berbondong-bondong dengan gembira menuju surga. Lalu orang-orang yang banyak buruknya itu bersedih hati menuju neraka. Keadaanmu, pandanganmu sudah benar wahai Mu'ad, maka tetapkanlah. Jadi Mu'ad bin Jabal sudah sejauh itu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mu'ad bin Jabal fokusnya sudah akhirat.
Dunia ini mata'ul ghurur. Dunia ini selama-lamanya, tadi saya sampaikan di depan, paling banter usia kita berapa? Paling banter ini 90 atau mungkin 100 lebih mungkin rata-rata sudah sampai. Akan kita tinggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Berarti yang abadi adalah akhirat. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ketika bertemu dengan seorang sahabat yang namanya Harithah. Di sebuah pagi, Nabi bertanya kepada Harithah radhiyallahu anhu, "Wahai Harithah, bagaimana keadaanmu?" Harithah menjawab, "Saya dalam keadaan mukmin yang hak." Wahai Harithah, setiap kata-kata mesti ada buktinya. Apa buktinya keimananmu dalam keadaan hak? Harithah menjawab, "Ya Rasulullah, saya melihat, seolah-olah melihat orang-orang yang berada di surga itu saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kangen-kangenan. Jadi kita semoga nanti masuk semuanya masuk surga. Allahumma amin. Nanti kalau di sana itu mungkin ditempatkan dalam sebuah tempat yang berbeda-beda sesuai dengan amaliyahnya. Yang suka membaca Al-Quran, yang hafalan Al-Quran itu tingkatnya itu tinggi seperti imam kita. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya suka membaca Al-Quran. Tempat lain, tempat ini. Tapi mereka kangen-kangenan, kangen. Si bapak ini dulu lama nggak ketemu, masuk surga juga di mana, dikunjungi, saling mengunjungi. Jangankan di surga, kelompok haji saja yang di sana mungkin sekitar 40 hari aja. Itu di sini kangen-kangenan loh. Maka ada reuni haji gitu ya, ada pengajian haji. Lalu saya melihat, ya Rasulullah, para penghuni surga itu menjerit-jerit. Pandanganmu sudah benar, wahai Harithah, maka tetapkanlah. Jangan sampai berubah, apalagi berkurang. Sudah sebegitu luar biasa keimanannya para sahabat. Tentu mungkin kita tidak sejauh itu, tapi setidaknya orang yang demikian itu fokusnya sudah akhirat. Fokusnya sudah akhirat. Maka bukan berarti orang yang fokusnya akhirat meninggalkan dunia, enggak. Tapi bagaimana ia memperdaya upayakan dunia ini untuk kepentingan akhirat. Punya harta misalnya, bagaimana harta itu disodakohkan sehingga pahalanya mengalir terus sebagai sodakoh jariyah. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sedekah jariyah itu pahalanya mengalir untuk kepentingan akhirat. Punya ilmu misalnya, bagaimana ilmu itu dimanfaatkan sebaik mungkin, disampaikan dengan baik sehingga ilmunya itu bisa menjadi manfaat, maka pahalanya terus mengalir. Punya anak misalnya, bagaimana anak-anak dididik menjadi baik, menjadi soleh, menjadi cinta kepada orang tuanya, sehingga kita sebagai orang tua nanti kalau sudah meninggal dunia didoakan oleh anak-anak kita, sehingga terus amaliyah itu bermanfaat bagi kita. Itu namanya memperdayakan dunia sepenuhnya untuk fokus kehidupan akhirat. Bukan malah dengan dunia kita malah lupa akhirat. Allah naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang sudah imannya baik, mendekati la'allakum tattaqun, itu fokusnya kepada akhirat. Bukan berarti orang yang semacam ini fokus akhirat, bukan berarti nggak mau kerja, tetap kerja. Bukan berarti tidak punya apa-apa juga kalau memang ditakdirkan rezeki Allah yang banyak. Tapi hatinya sudah tidak gumantung kepada harta. Uangnya itu di dompet, nggak di hati. Yang membuat keluar sedekah 100.000 berat itu apakah keadaan dompetnya atau keadaan hatinya? Itu berarti uang di hati. Orang yang imannya baik, ketakwaannya baik, sudah berjarak dengan dunia. Jadi menjaga jarak dengan dunia itu di hati. Sebab faktanya para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya juga banyak. Salah satunya misalnya sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Betapa kaya beliau. Suatu hari Abdurrahman bin Auf itu menggegerkan kota Madinah
Kenapa kota Madinah menjadi geger, menjadi rame? Karena Abdurrahman bin Auf membawa 700 unta dibawa ke tengah-tengah kota Madinah untuk diserahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kita bisa membayangkan betapa kayanya Abdurrahman bin Auf. Sebentar lagi kita kurban habis Idul Fitri kan, Idul Adha kan. Satu sapi berapa harganya? 20 juta, 25 juta yang agak bagus ya. 25 juta. Ini unta 700 jumlahnya. Kita bisa membayangkan betapa kayanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia berjarak dengan harta. Hartanya itu enggak di hati. Hartanya itu di luar hatinya. Maka diserahkan begitu saja 700 unta. Suatu hari Abdurrahman bin Auf mendengar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdawuh. Ya, Abdurrahman mendengar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa orang yang hartanya banyak itu nanti masuk surganya panjang lama antriannya. Karena apa? Karena hisabnya itu banyak. Ini dihitung dari mana untuk apa? Terus banyak ya. Yang lain-lainnya yang hartanya nggak banyak itu sudah jembrindil maksud saya kamu dihitungnya detail. Apa mana harus nggak diopo-opo. Gimana ini susah. Soleh cepet itu masuk surga. Ini yang buahnya ini lama. Maka Abdurrahman bin Auf merasa kaya, dia memang nyatanya kaya. Maka ia, nek ngono aku suwe mlebu surga nih. Maka ia ingin cepat seperti yang lainnya. Maka hartanya itu dikasih-kasihkan. Tapi tak kunjung ia miskin, mas tetap kaya saja. Suatu hari ketika perang Tabuk, mestinya para sahabat yang ikut perang Tabuk itu mestinya itu saatnya panen kurma. Tapi ketika ditinggal perang, maka panen kurmanya telat. Pulang dari perang Tabuk itu, kurmanya sudah pada busuk, sudah kedaluwarsa. Maka tidak payu kurmanya itu, tidak payu dengan harga yang bagus. Wes rusak. Ini Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang kaya, yang cerdas. Cerdas itu memanfaatkan apa yang ia punya untuk akhirat, itu cerdas. Maka ia mengumumkan kepada orang-orang untuk siapa saja yang panen kurmanya rusak, sini saya beli dengan harga standar. Orang-orang senang, nggak jadi bangkrut. Abdurrahman bin Auf juga senang, hartanya menjadi banyak berkurang. Maka dibeli itu kurma-kurma busuk oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya habis, menumpuk banyak sekali di gudang Abdurrahman bin Auf. Tidak lama setelah itu, dari negeri seberang, kalau tidak salah Yaman begitu, di sana terjadi pandemi. Terjadi pagebluk, penyakit yang luar biasa. Para tabib memutuskan ini obatnya adalah kurma yang busuk, yang rusak. Maka mengutus ke Madinah, raja mengutus seseorang ke Madinah untuk mencari kurma, di sana sedang panen. Mencari kurma yang busuk, udah dibeli oleh Abdurrahman semua kurmanya, kata diantar ke gudangnya. Menumpuk di sana, orang-orang sudah nggak punya kurma. Akhirnya kurmanya Abdurrahman dibeli karena untuk obat dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga standar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nggak jadi miskin, tambah kaya. Maka orang yang berjarak dengan dunia bukan berarti tidak punya apa-apa. Tapi bagaimana yang ia punya apa-apa itu tidak sampai nyantol di hati, tidak sampai mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita punya justru gandoli. Justru apa yang kita punya itu menjadi kendaraan menuju akhirat. Mungkin itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi muhasabah kita semua. Sejauh mana keimanan kita hari ini, semoga semakin baik. Sehingga kita termasuk orang yang bejo dunya, bejo akhirat. Allahumma amin. Nyuwun ngapunten menawi lepat, mugi-mugi manfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.